Lah tapi wong ngono ku yo lucu, salat cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis kenisan cepet ya cepet kabeh. Kena apa sebabe? Mergo nak salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wiri suwi ndonga kadang urusan dhuwit penting. Mergo nak wiridan iku urusan kabul kajasil. Iku suwi-suwi labet. Paham nggih? Salat ada urusan kabul apa? Kan kula termasuk ulama sing ora tau wiridan. Niku ya ana alasane. Tapi ora anut. Tapi santri kula alhamdulillah kula gerbar salat salah langsung di santri kula tetep wiridan. Kula nggih kapan-kapan nggih wiridan. Tapi memang lucu, nek bisa cepet ya cepet loro-lorone. Ini pun cepet separuh, paham ya? Mereka wiridan lebih meyakinkan itu tadi bisa astagfirullah kan juk sepuro pangeran. Nek di sepuro terus mlebu surga. Terusane terus ngeloni napa? Paham dadi. Mun Abu Dar, kowe iku tukang mitnah. Dawe Nabi persis ini. Afattanun anta ya Abu Dar. Apa kowe tukang rusak Islam? Orang tuh bikin seneng sholat, jangan bikin benci sholat. Abu Dar kan roh cucuk diamuk kan wonten napa ya Rasul? Gara-gara kowe sholat suwi. Wong tukang angan-angan wis niat ra sholat. Salate kesuwen. Bariku Abu Dar sholat cepet. Lah riwayat cepet ini lho sing sampai ke telinga para imam. Paham ya? Kada pas dikuwayang. Jadi cepet ya ora sanate. Asline dari kula cerita, selama ini kamu melakukan kan atas nama hukum jen dasar raroan, paham ya? Lah iki lho tak kei sanate. Cepet ya ono napa? Ono sanate. Jadi saya melegitimasi secara ilmiahnya, Pak. Kudu matur nuwun sampean. Selama ini sampean cepet kan nuruti nafsu. Lah saiki tak ilmoni ben rapati nuruti nafsu. Paham ya? Jadi kali ini cepat ya Allah, kula cepat buatan corona kepengen cepat, tak biar mereka enjoy. Oh, pengiran mau ngantil orang. Kita ya rapati ngantil kok. Raimu ke dia kepengen cepat. Paling jadi pengiran raimu ke dia kepengen apa? Cepat. Buatan ini ceritanya anak sanat ya. Salat itu anak apa? Jadi Abu Dar Al-Ghifari. Cepet ini juga tinggi terus Ibnu Abbas nih sing kula ceritaan. Ibnu Abbas nak salat itu cepet. Ya alasannya niku, ubadiru wasa isa setan. Akhirnya pas wasa setan. Juga mana setan lagi toto-toto penggodo, coba Ibnu Abbas wis salam. Ya ada ulama sing kurang ajar. Ibnu Abbas udah tidur salat cepet. Alasannya ben nak setan lagi toto-toto penggodo, jebule dhewe wis bar. Berarti kadung situ wis bar. Paham ya? Jadi ubadiru wasa isa setan. Jadi kamane setan lagi toto-toto siap bekerja, dibeli berapa terus napa? Wis rampung. Ya, madzhab ngene ya ono. Paham. Insya Allah Nabi jaga toko lho nggih. Bon, era Sayyidina Utsman, ijtihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini. Ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaan lahjah, karena lahjah itu logan. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia, Budi Azerbaijan dan Armenia, yang kemudian melahirkan kados Imam Bukhari dan sebagainya, teng daerah Eropa Timur, sebagian pun teng sebagian Soviet sak mangke. Niku pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kados tajwid itu tahqiqan huruf, karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna ulaika rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari qaf tulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah muni alkam. Padahal misalnya alkamdu maknane kematian. Mergo kafir kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lugatnya beda-beda aja maksudnya. Logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon maca makhraj Arab Quraisy. Quran itu kan lugatnya Arab napa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben zaman rakyatnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih begini. Jadi kalau orang Arab jadi kayak terkenal kayak top, itu tidak akan. Saya ngalim tetap kalau. Sampai mungkin top lah, saya ngalim. Top itu kaitannya populer, ngerti pidato terus sesuai dengan apa populer. Kalau wingi-wingi mulutan mendiudang termasuk saking situ boteng
daerah-daerah wadon ki sowan. Pokoke sing isi pengajian kedah jenengan nggih. Kula niati king dalem mosok jenengan mentolo mbek kula. Ya aku gak enak. Tapi ya mentolo ngatur ulama, aku ora mentolo. Pokoke tetep ora. Ku ado-ado, aku ora ngongkon ada ado-ado. Mau ora ngongkon ndak muni ado-ado. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku wis anggap apian ya meniku. Tapi nak aku rapian kowe lho rapian, gak ulama meniku. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial sing gelem tak pikir ya ora pas. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngiritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi pidato job liyane masih banyak paham. Lha walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Madinah. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Madinah. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla yahtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan, ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing meguru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulise ora sing nganggo kap, terus sitok kabeh ngandalo guru. Aqroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kap, sitok nulis nganggo apa? Hak. Misalnya sing muridé Mairama ya Rafika yang nganggo kap. Wes pokoke sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita teng Kudus niku wong Brebes, wong Kulon ngasih alhamdulillah. Sesuai gurune mak kuat-kuati ngamuk murid kok goblok. Gini lho Pak, dal saya dan dal Bapak. Nah, daerah kulonan mbok warai itu walau dolin enggak kuat, walau tolin tetep. Lho bayangkan man fatal dot nanti ditulis tok. Wah akhirnya dojotosan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru, murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ya terus bagian Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil, coba Quran tulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah ini paling di depannya Abdullah bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal, itu orang yang spesialis ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene napa balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya paham gitu. Jadi bakar Umar udah status melepok tapi ya ora pati melepok, niat adab tapi tetap melepok. Aku diundang Khalifatur Rasulillah, tawangane gendine Nabi rak mirip Nabi. Undang wae ya Amirul Mukminin. Jadi pertama gelar Amirul Mukminin era sinten? Sayyidina Umar. Nak gendine di kemuliaan, cukup diundang ketuane wong momen. Nah, dia tetap menunjuk diundang ketua. Tapi itu lebih adab, lebih berperadaban. Mereka gede Khalifatur Rasul. Jadi Abu Bakar ya sopan, tapi tetap ono mlete ini. Mereka gelare Khalifatur apa? Pengganti Rasulullah. Kan artinya Khalifatur Rasulullah kan pengganti. Kan kebiasaan. Umar mikir mantan preman kok Khalifatur apa? Rasulullah. Mantan Umar tahu preman tenan. Dia ini mau cukup diundang Amiril. Nah ini cerita-cerita Abu Bakar milih demikian. Suatu saat ketika dia di Beat jadi khalifah, dia pidato. Ini qatwul itu, saya tuh apal teksnya ya. Ayuhan nas ini qatwul itu. Saya sekarang diangkat jadi khalifah. Walas tu bi khairikum, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastata'tu wa Rasulullah. Kamu harus taat sama saya selagi saya masih pada respect Allah wa Rasulullah. Jika saya salah maka ingatkan. Dasar wong Arab mesti nggo guri langsung masuk. Ya Abu Bakrin, lauki mana kabisek. Kalau kamu meleng tak ingatkan dengan pedang. Jadi Abu Bakar trauma. Mereka pertama khutbah wis wong muni ya Abu Bakrin, kalau kamu melenceng lauki mana kabisek. Tak luruskan pakai nopo. Jadi nenek mikir, Nabi dah disalahpahami wong cek kusnudan. Nah aku ya dipet pedang mikir dasar Arab pisan kan. Mana Abu Bakar? Aku sudah kok menami bar nopo. Buatan sampean betapa Abu Bakar akhirnya memanage hukum sosial juga pakai Era Umar juga pakai Umar lebih modern.
karyawan-karyawan negara itu di PNS kan, jadi digaji negara. Abu Bakar boten. Digaji apa? Negara. Lu gaji Umar. Ya sudah sih. Nah, ketika Sayyidina Utsman, dia ngikuti kemodernannya Sayyidina Umar, tapi Abu Bakar bin Umar dianggap tidak mewarisi sesuatu ideal yang paling prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ini sampai tak ceritani masalah ijtihad, dan sampai nanti paham ngaji ini. Kenapa saya milih tema-tema ini? Itu sudah pikir saya istikharoi karena saya ini ulama. Saya tentu konsultasinya sama Allah. Ini kalau tapi istikharah sholat hajat. Mboten kalau sak ngawur-ngawure kula iki jare pangeran. Kan khusuke sampean malah sak enake dhewe. Khusuk mau kepen bus warga, bayangane ngeloni widadari gitu. Khusuk tapi mesum, paham nggih? Khusuk tapi nama mesum. Bu, di sepuro pangeran pikiran bus warga. Bayangan terus apa kan? Mesti ngeloni napa? Widadari. Widadari niku 10. Wes ngono mrene 1000 paling ayu sing bojone nggo dadi keritinge terus dirubah. Dari sapa bojone dojo paling elek sing elek tetep napa Dari sapa teman sing elek dari dirubah dadi ayu mergo ning donya wis elek. Ya ora kata mlebu swarga ora ora. Paham ya? Walhasil Sayyidina Umar ketika mimpin itu beliau ingin diberi gelar Amiril apa? Mukmin. Dan beliau melakukan istihad mem-PNS-kan pegawai-pegawai. Nah, era Utsman terus yang sampai kenapa ada istilah mushaf Utsmani. Abu Bakar Umar karena ngatur negara setelah ditinggal Rasulullah. Ya, ditinggal sinten? Rasulullah. Ini termasuk pakar-pakar Islam supaya tahu yang biasa mengkaji hukum Islam. Kenapa tahu-tahu ada istilah negara Islam? Kalau orang-orang kampus itu meyakini Nabi itu selain pemimpin presiden, makanya banyak meyakini Nabi itu dianggap presiden juga, sehingga Nabi dianggap memimpin sebuah negara. Itu sebetulnya salah. Jadi yang memulai memanage secara negara itu era Abu Bakar, karena Abu Bakar sadar kalau di manage secara nubuah dia itu tidak Nabi, rawan diluruskan pakai pedang. Nah Nabi yo orang memimpin negara ya alami ngoten wae. Ninggalan ketemu wong ya aku njuk serbanan mesti kayak iki. Mbak ape salat kadang dicoba keluang cek. Ya Rasul aja salat sik kula badhe konsultasi hukum. Yo konsultasi. Ngalami tenan. Baru konsultasi ini ora barbar. Sampai ngisak wah Sayyidina Umar ditutuki terus pentonge. Perkarane ora Nabi ra ngimam-imam, Nabi ku alami. Napa? Alami. Salehno lagi khusuk ngono salat khusuk. Krungu cah cilik nangis iki cepet. Ditakok ya Rasul wingi salate tenang-tenang mawon saiki yo cepet. Mau pas salat krungu cah bayi nangis, nak menomboke termasuk jamaah ben kesusu ngemiki anake. Jadi Nabi itu ya sudah begitu. Jadi standar sholatnya melanung eno sholatnya karu-karuan, gue Nabi sholatnya ngoten niku padang bobot, padang pancen ana sejarah ya, padang Nabi khusus bobot, padang boten, padang sedengan ya memang ada standar umumnya memang tepat. Ya sudah begitu. Harus begini sholatnya suwi kok niki aku ngucap nangis, nak menawa ibuke melok napa? Jamaah. Mulane ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat yang khusyuk. Ana wong ndakok unta ning alas. Ketane nak ape asar, ape maghrib dijupuk. Bareng makmum Abu Dzar salat asar barbar masyhur. Bareng matur kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, pemimpin Islam ben wong seneng Islam apa ben gedeng salat?" Lah seputi kok gedeng. Anak salatan kesuwung do gedeng. Mulane piye eno terus salat cepet ku dalile hadis Abu Dzar. Lah tapi wong eno ku yo lucu, salat cepet tapi wiridane suwi. Lah iku ya aneh, nek wis nisan cepet ya cepet kabeh. Kena apa sebabnya? Mergo nak salat iku kompensasine ra jelas, tapi nek wirid suwi ndonga kadang rusak. Karena kastanya tinggi saya kan. Bijakan ya sudah orang Ansor panggil semua. Niku pas Fatu Mekah dipanggil, fi hadiratin tempat tertutup. Dipanggil Umar ikut. Ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat napa? Itu hebat. Pas malah bolate tomak paham. Ben nak kolarisasi terus ya keben nak ora ben saleh dhewe. Langan dhuwit malah entuk ganjaran paham. Jadi Nabi ku pinter. Umpama sahabat Ansor pas iku kok dituruti terus Nabi sering ngasih sahabat Ansor. Iku malah batal ngamali sahabat Ansor. Zaman Rasul bahwa pelaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak. Itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor ngawur amdan napa. Kan kula niku ndonga. Zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah puluhan tahun dekne mondok ra tau mani Pak Pitik. Tamu arang-arang mangan iwak. Niku nggih kata cah dalem sing gremeng nggih kata. Lha iku nak mbok turuti ya ora ikhlas. Nak ra pokoke ya sakit.
Mboten iki seni berkiai, seni napa? Kiai sing ana sanate. Kula niku ngrasakno tenan. Dadi kiai nggih repot. Nak ora bales sing ngekeki sawangane ora tahu sosial. Bales orang latih napa Man kula nak damali wong ya seneng ya ora seneng. Ya senenge sama manusia dikek dhuwit ya seneng. Ora seneng iku dadak repot. Pemene kula ora potongan seneng sugih dadi biasa mawon. Dan itu nyata. Ternyata perilaku Nabi yang demikian yang melahirkan isu miring tengene sahabat Ansor. Setelah dijelaskan dari sahabat Ansor, Rodina ya Rasulullah. Malah kula boten ngarah nampa ento king jenengan wedhus king jenengan wis entuk napa? Ternyata betapa naifnya orang Ansor ketika memperbandingkan Nabi mbek wedhus. Wong Nabi dibandingno napa? Nabi yo pinter carane provokasi. Wong-wong tak kei wedhus terus mulai. Rasulullah niku sakok sekali lomo. Wis pokoke nek wonten tiyang njaluk dikai. Ini ketika Islam Mekah, Islam anyar karena melihat Nabi itu kerabat, karena sama-sama sukuku Quraisy. Niku akeh. Sing mentolo njaluk napa? Akeh. Ini kamu orang-orang yang baik, kamu orang-orang hebat. Mergo ngrumat Nabi, ngrumat sahabat muhaji. Lah hebatem terusno. Iki hebat kanjeng Nabi. Hebatem terus. Gasaubihi, meskipun bajunya Rasulullah 2, nak diminta orang satu. Zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu. Zaman Rasulullah tesih sugeng. Zaman Rasulullah ketika Nabi sudah di Medina, sing notabene dulu di rumah sahabat Ansor. Ini wong kafir Mekah Islam lagi rong dino lagi udah tako ora trimo saiki wis jaya eling sanak. Provokasi wong Mekah malah dadi ora sampai Nabi yo menunggu lomo. Wis pokoke nek wonten tiyang njaluk dikai. Sampai istilahnya walau biihda saubihi meskipun bajunya Rasulullah 2. Sahabat Ansor kadang ya ono sing berpikir zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zaman Rasulullah tesih sugeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kathah beberapa hadis yang menjelaskan bahwa tiap satu kurun atau 100 tahun itu mesti ada mujaddid. Perang susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama sana Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Ini cerita, ben seperti perubahan ijtihadnya ulama. Masuk akhirnya terakhir orang sing kula niat ngawur amdan napa. Kan kula niku ndonga, muga wong sing seneng kula pas-pas napa. Sing gedhe malah, tapi tak pikir kualat mesti. Tapi niku lho tenan niku, sing seneng biasa mawon. Zaman rasa seneng kula terus kemenanan berlebihan buat ini semoga senang iman aku sebagai wong alim ngaji ya sudah gitu semoga nak mati zaman roy misalnya gak ngaji meneh ya berarti kesuai mati ngoten apa jadi semoga yang gampang termasuk wasiat kula mbek bojo kula apa enak mati pokoke ya semoga mati sebentar ora usah ngundang kiai-kiai gede kiai cilik semoga tak pikir ana wong apik swarga ana wong elek dongakno mbek nangis-nangis ngomong yo bingung dhewe mbek awake misalnya roket dongakno nganti nangis awake dhewe perlu ditangisi nek ndonga. Alhasil itu melahirkan komentar miring. Karena daripada salah paham, akhirnya saat Ibnu Battah matur ya Rasulullah bahwa pelaku jenengan ini orang-orang Mekah dikasih banyak. Itu melahirkan sentimen karena orang-orang Ansor katanya begini-begini, mereka ikut perang susah-susah, tapi jenengan kasihkan sama sana Arab yang tidak ikut perang. Padahal mereka tompo mateng. Jadi kanjeng Nabi, fa'ena laka ya satu. Terus kowe dhewe pendapat tempi. Kula niku tiyang Ansor nggih kados umume tiyang Ansor. Kowe dhewe ya maksudnya malah komentar miring tapi dekne celana ya kula pokoke tiyang Ansor nggih ngoten niku lah Ansor. Akhirnya kanjeng Nabi ngambil kebijakan ya sudah orang Ansor panggil semua. Niku pas Fatu Mekah dipanggil fi hadiratin tempat tertutup. Dipanggil Umar ikut. Ya Umar kamu jangan ikut karena kamu muhajirin. Abu Bakar mau ikut juga tidak boleh. Ini khusus sahabat napa? Itu hebatnya Rasulullah. Mulane mana anut sahabat Ansor swarga tenan. Nek ora anut neraka. Ketika Nabi pertama pidato ngene. Pak, orang-orang Ansor. Kamu baru saja ngomong gitu itu tidak apa-apa. Lebih ekstrim daripada itu pun saya tidak apa-apa kata Nabi. Harusnya kamu nak ngudat-ngudat aku ora trimo saiki wis jaya eling sanak. Lali aku ora usah ngono. Berlebihan dari itu kamu ya falasudiktum. Andai kan kamu komentar lebih seru, lebih ekstrim, falasudiktum. Kamu pasti dibenarkan. Dan saya juga membenarkan. Misalnya kamu cerita, ini Nabi marahi carane ngudat-ngudat, malah sahabat Ansor diwarai carane ngudat-ngudat.
Misalnya kamu bilang, "Hei Muhammad, kowe dhisik kere diusir wong Mekah, terus tak rumah tuh." "Hei Muhammad, kowe dhisik melarang